Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang terkasih, tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam dosa tanpa melalui proses atau tahapan-tahapan. Dosa masuk ke dalam hidup seseorang melalui proses yang seringkali tidak disadari. Jangankan mengakui dengan jujur bahwa ia telah melakukan dosa, bahkan orang berkilah mencari alasan, menyalahkan situasi atau keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Ketika memakan buah terlarang, Adam dan Hawa berdalih dan saling melempar tanggung jawab ketika ditanya oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 12 dan 13, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Saudara, penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan manusia sendiri, sedangkan iblis adalah si pemicu yang menggoda manusia. Iblis selalu mencari celah kelemahan seseorang dengan menggunakan situasi, menggunakan orang lain, menggunakan uang atau materi untuk menggoda. Pada saat godaan datang, keputusan dan pilihan ada pada kita sendiri, saudara. Apakah kita akan menerima hal-hal yang ditawarkan oleh iblis atau kita justru bersikap tegas untuk menolaknya? Kalau kita menerima dan harus mengimajinasi apa yang ditawarkan iblis, maka keinginan-keinginan kita akan menjadi semakin kuat. Akhirnya kita terpikat dan terseret untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut dan menghasilkan buah dosa. Saudara, Yakobus mengatakan bahwa dosa yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu matang, akan mengakibatkan maut atau kematian. Sukacita menjadi mati, harapan menjadi mati, pintu berkat pun menjadi tertutup, dan sebagainya. Jalan keluarnya adalah kita harus mengatasi godaan sejak awal ketika imajinasi yang salah itu muncul.
Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose 3 ayat 5 hingga ayat 6. Karena itu ingatlah, berjaga-jaga dalam doa adalah langkah awal agar kita dapat terhindar dari pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau satu pun dari kami binasa karena ketidaktahuan. Seringkali kami menyadari bahwa iblis mulai masuk melalui celah-celah yang ada. Kami memberi kesempatan pikiran kami, hati kami itu mulai berimajinasi terhadap sesuatu yang jahat. Tetapi Engkau mengingatkan kami dengan firman Allah. Dosa memang memikat hati, tetapi keputusan dan ketegasan diperlukan. Setiap kami yang percaya pada Tuhan Yesus ada Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang siap menolong dan menguatkan kami untuk berkata tidak kepada dosa dan memandang kepada Kristus yang sudah tersalib, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kami yang setia dan taat sampai akhir. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, biar kehidupan kami tetap di dalam Tuhan. Kami selalu berjaga-jaga dalam doa, karena kami tahu Engkau bekerja, Engkau melakukan pembelaan, dan Engkau bertindak ketika kami hidup berjaga-jaga di dalam doa. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.